Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Kenapa kau harus melibatkan Tetua Agung Xuan? Ini hanya insiden kecil. Tidak perlu merepotkan seorang Tetua Agung hanya karena seorang murid pengadilan luar. Itu berlebihan, Tetua Bei. Tetua Gu langsung berkeringat dingin setelah mendengar bahwa Tetua Agung Xuan mungkin terlibat dalam masalah ini. Tetua Bei menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa, Tetua Gu. Hanya seorang murid pengadilan luar. Apakah kau benar-benar berpikir seorang murid pengadilan luar akan menerima medali keberuntungan perak? Kapan terakhir kali seorang murid pengadilan luar memiliki benda seberharga itu di sakunya? Pikirkan dulu sebelum kau bicara. Tetua Gu langsung terdiam. Setelah mendengarkan kata-kata Tetua Bei, dia akhirnya menyadari hal itu, tetapi sayangnya sudah terlambat baginya untuk menyesalinya karena tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Pergi dari hadapan saya sebelum kesabaran saya habis, kata Tetua Bei beberapa detik kemudian. Tetua Gu mengangguk dengan lesu sebelum berjalan keluar dari balai perbendaharaan dan kembali ke tempat tinggalnya, di mana ia merenungkan kesalahannya dan apa yang bisa ia lakukan untuk mencegah bencana yang menimpanya ini. Sementara itu, Tetua Bei kembali ke kamarnya dan mengambil selembar kertas jia untuk berkomunikasi. Setelah mengaktifkannya dengan energi spiritualnya, Tetua Bei berbicara kepadanya. Tetua Agung Xuan, ini Tetua Bei dari Balai Perbendaharaan. Saya mohon maaf telah mengganggu Anda, tetapi ini terkait dengan murid Yuan yang telah Anda peringatkan kepada saya. Tetua Bei kemudian menjelaskan situasi tersebut kepada Tetua Agung Xuan, menceritakan tentang perilaku Tetua Gu dan bagaimana dia memperlakukan Yuan. Di sisi lain sekte, di menara ikan mas melompati gerbang naga, Tetua Xuan yang telah mengamati para murid dari sekte lain menantang menara itu, langsung mengkerutkan kening setelah menerima pemberitahuan dari Tetua Bei. Ketua sekte, saya harus permisi sebentar, kata Tetua Xuan apa adanya yang juga berada di sana bersamanya. Hah? Apa yang terjadi? Long Yijun mengangkat alisnya setelah melihat wajah marah Tetua Xuan. Baik. Tetua Xuan kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi yang terjadi di Balai Perbendaharaan bersama Yuan dan Tetua Gu. Tetua Gu melakukan apa? Seru Long Yijun dengan suara terkejut setelah mendengar berita itu, menyebabkan orang-orang di sana menoleh dan menatapnya dengan alis terangkat, bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Cepat temui dia. Jika bukan karena situasiku saat ini, aku akan menemuinya sendiri, kata Long Yijun dengan suara marah. Bagaimana mungkin seorang tetua sekte memperlakukan Yuan dengan cara seperti itu setelah kontribusinya yang besar bagi sekte? Memang benar bahwa tidak ada seorang pun di sekte yang tahu tentang partisipasi Yuan dalam sekte, karena Long Yijun secara pribadi telah mencegahnya menyebar, tetapi tidak ada alasan bagi seorang tetua sekte untuk bertindak seperti yang dilakukan Tetua Gu terhadap murid manapun. Beberapa saat kemudian, Tetua Xuan meninggalkan tempatnya dan menuju ke pelataran dalam dan Balai Perbendaharaan. Salam Tetua Agung. Para tetua sekte di dalam Balai Perbendaharaan menyambut Tetua Xuan begitu dia melangkah masuk ke gedung mereka, merasakan punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin karena mereka tidak menyangka Tetua Xuan akan muncul secepat itu. Ceritakan semua yang terjadi. Tetua Xuan berbicara dengan suara tenang namun tegas. Satu persatu, para tetua sekte memberikan versi cerita dan apa yang mereka lihat selama kejadian tersebut. Saya mengerti. Terima kasih. Setelah mendapatkan semua pernyataan dari para tetua sekte, Tetua Xuan pergi ke tempat tinggal Tetua Gu dan mengetuk pintu dengan agak agresif. Beberapa saat kemudian, Tetua Gu membuka pintu dan muncul di hadapan Tetua Xuan, menyapa Tetua Xuan dengan wajah pucat dan punggung basah kuyup oleh keringat. Apakah kau tahu kenapa aku di sini? Tanya Tetua Xuan kepadanya dengan mata menyipit. Aku memang... Tetua Gu mengangguk dengan malu-malu. Sebelum saya mengatakan apapun, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda dan menceritakan versi cerita Anda. Terima kasih, Tetua Agung. Tetua Gu kemudian menjelaskan situasinya kepadanya dan bagaimana menurutnya Yuan telah mencuri medali keberuntungan perak karena tidak mungkin seorang murid pengadilan luar memiliki benda seperti itu. Namun Tetua Gu juga secara halus menyalahkan Yuan karena bersikap agresif dan tidak hormat kepadanya. Itulah sebabnya dia kehilangan kesabaran dan mencoba mengusirnya dari aula perbendaharaan. Alis Tetua Xuan berkedip ketika Tetua Gu menyebut Yuan tidak sopan dan agresif. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Tetua Xuan tidak percaya sedetik pun bahwa Yuan, yang polos seperti anak kecil akan berperilaku seperti itu tanpa alasan. Beberapa menit kemudian, setelah Tetua Gu selesai menjelaskan dirinya, Tetua Xuan berbicara dengan suara lembab namun tegas. Kau mengklaim bahwa murid Yuan telah tidak hormat kepadamu dan bahkan memprovokasimu untuk menyerangnya. Tetapi aku tidak dapat membayangkan seorang seperti dia melakukan hal seperti itu.
Meskipun aku mungkin baru saja mengenalnya, aku sudah cukup lama mengenalnya untuk tahu seperti apa orang dia. Mengenai medali keberuntungan perak, Tetua Bei sudah memperingatkan semua orang di gedung ini tentang hal itu, jadi kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri karena melupakannya. Tetua Gu, perilakumu hari ini sangat mengecewakan ketua sekte dan aku, jadi mulai saat ini, kau tidak lagi menjadi murid kuil inti naga. Apa? Kau akan mengusirku dari sekte karena kesalahan kecil? Hanya karena aku berselisih dengan murid pengadilan luar? Ini sama sekali tidak adil dan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Bukannya aku melanggar aturan sekte juga. Kau tidak bisa melakukan ini kepadaku, Tetua Agung. Tetua Gu tidak bisa mendengar apa yang dia dengar. Namun Tetua Xuan menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu siapa murid halaman luah itu, dan kau juga tidak tahu betapa berharganya kehadirannya bagi sekte. Jika kau mengusirnya dari sekte, bahkan 1.000.000 nyawamu pun tidak mampu menggantikan kerugian sebesar itu. Bahkan 1.000.000 nyawaku pun tidak bisa dibandingkan dengan murid pengadilan luar itu. Tetua Gu menatap Tetua Xuan dengan tatapan bingung. Pandangannya dipenuhi rasa tidak percaya. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kau sangat beruntung karena akulah yang datang ke sini. Karena ketua sekte ingin datang sendiri setelah mendengar apa yang telah kau lakukan. Untungnya, kau saat ini sibuk dengan tamu-tamu kita. Jika kau mengerti maksudku, aku sarankan kau meninggalkan sekte ini sebelum tamu-tamu pergi dan ketua sekte mencarimu. Tetua Gu langsung berkeringat lagi. Ketua sekte ingin mencarinya, hanya karena dia menyinggung seorang murid pengadilan luar. Astaga, dia sebaiknya menjauh sejauh mungkin dari kuil inti naga, atau ketua sekte mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Jika kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, serahkan lencana identitas muridmu, Tetua Shron berkata sambil menunjukkan telapak tangannya kepada Tetua Gu. Setelah menghela nafas panjang, Tetua Gu menyerahkan lencana identitas muridnya. Kau punya waktu 3 hari untuk mengemasi semuanya dan meninggalkan tempat sekte ini, kata Tetua Xuan kepadanya sebelum berbalik dan berjalan pergi, kembali ke sisi Long Yijun. Adapun Tetua Gu, karena ia tidak membawa banyak barang, ia meninggalkan kuil inti naga tanpa berbicara kepada siapapun, karena ia terlalu malu dengan situasinya sendiri untuk mengatakan apapun. Pemimpin sekte, semuanya sudah ditangani. Setelah kembali ke sisi Long Yijun, Tetua Xuan menunjukkan kepadanya lencana identitas murid Tetua Gu. Kau terlalu baik, Tetua Xuan. Kalau aku pasti sudah memberinya pelajaran sebelum mengusirnya. Long Yijun mencembir dingin sebelum kembali fokus pada menara. Sementara itu, di dalam kamarnya sendiri, Yuan mengambil inti monster dan meletakkannya di atas meja. Setelah menghitungnya, dia memiliki 1 inti monster prajurit roh tingkat 8 dan 6, 4 inti monster prajurit roh tingkat 3, 4 inti monster prajurit roh tingkat 4, dan 8 inti monster prajurit roh tingkat 1. 18 inti monster. Aku ingin tahu apakah ini cukup untukku menembus ke alam Master Roh, Yuan berpikir dalam hati. Dia membutuhkan sekitar 12 miliar peningkatan energi untuk mencapai tingkat Master Roh, tapi dia tidak yakin apakah inti monster ini akan cukup. Tuan muda, apa yang Anda rencanakan dengan begitu banyak inti monster? Jika Anda mencoba mencapai alam Master Roh, saya rasa Anda tidak akan mampu melakukannya dengan jumlah inti monster yang sedikit itu, dan akan membutuhkan berbulan-bulan untuk menyerapnya. Feng Yuxiang berkata kepadanya, sama sekali tidak menyadari fisik Yuan yang luar biasa. Kau juga berpikir begitu, Feng Feng? Seandainya aku memiliki inti monster Master Roh, desahnya. Aku memiliki inti monster Grand Master Roh, tapi itu terlalu berat untukmu, Tuan muda. Terlebih lagi itu bukan inti monster biasa, jadi akan lebih sulit untuk diserap. Jika kau tidak hati-hati, inti monster itu bahkan bisa menyerangmu saat kau menyerapnya, menghancurkan basis kultivasimu. Menghancurkan kultivasiku? Yuan merasakan punggungnya berkeringat setelah mendengar kata-kata Feng Yuxiang. Dia harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi inti monster di masa mendatang. Bagaimana dengan ini, Feng Feng? Apakah inti monster ini akan menimbulkan masalah bagiku? Yuan bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Kurasa mereka tidak, kata Feng Yuxiang setelah memeriksa inti monster dengan indera spiritualnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerapnya, kata Yuan dengan santai. Tunggu sebentar, Tuan muda. Anda akan menyerapnya sekarang? Bahkan jika Anda berada di puncak alam prajurit roh, Anda membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk menyerap inti monitor prajurit roh tingkat 8, dan itu pun tidak akan setimpal dengan waktu yang dihabiskan, karena Anda hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari energi spiritualnya.
kata Feng Yuxiang kepadanya, lagi pula banyak orang menyerap inti monster yang di atas level mereka sendiri. Tidak apa-apa, Feng Feng, ini tidak akan memakan waktu 1 minggu. Dan bahkan jika ini tidak membantuku mencapai terobosan, ini pasti akan membawaku lebih dekat dengan ranah Master Roh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yuan mengambil inti monster tingkat rendah terlebih dahulu dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu seperti permen. Fisik pemurnian surga diaktifkan. 38.654.154 energi telah dimurnikan dari inti monster katak Gua Ruby. 31.154.851 energi telah dimurnikan dari inti monster rusa hitam. 32.441.778 energi telah dimurnikan. 60.828.182 energi telah dimurnikan. 155.991.394 energi telah dimurnikan. Ketika Feng Yuxiang melihat hal ini, dia hampir kehilangan akal sehatnya karena terkejut, dan dia secara cepat meninggalkan tubuhnya dan muncul di ruangan. "Apa yang kau lakukan, Tuan Muda? Anda tidak boleh memakan inti monster. Cepat muntahkan." Feng Yuxiang berbicara dengan suara panik, bahkan memasukkan jarinya ke dalam mulut Yuan untuk mencoba mencari inti monster, hampir seperti seorang ibu yang mencoba mengeluarkan sesuatu yang seharusnya tidak dimasukkan bayinya ke dalam mulutnya. Tetapi sayangnya, inti monster itu sudah meleleh begitu menyentuh lidahnya. "Tenanglah burung phoenix," Xiaoha juga keluar dari kalungnya dan menarik Feng Yuxiang menjauh dari Yuan. "Tapi Tuan Muda menelan beberapa inti monster. Terakhir kali ada seorang yang melakukan hal itu, dia meledak menjadi berlumuran darah," kata Feng Yuxiang setelah dia masih ingat kejadian ribuan tahun yang lalu ketika dia menyaksikan seseorang menelan inti monster dan konsekuensi dari tindakan itu. "Kakak Yuan akan baik-baik saja. Dia memiliki fisik khusus yang memungkinkannya mengonsumsi inti monster tanpa masalah. Lihat, dia masih baik-baik saja." Xiaohua menuju ke Yuan, yang terkejut dengan reaksi berlebihan Feng Yuxiang. "Benarkah?" Feng Yuxiang menyeka air matanya yang menggenang di sudut matanya setelah menyadari bahwa Yuan belum meledak menjadi gumpalan darah. "Ya, saya baik-baik saja," Yuan membenarkan. Feng Yuxiang kemudian menghela nafas panjang dan dalam, merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan beberapa ratus tahun dari umurnya karena syok. Xiaohua hanya menggelengkan kepalanya karena dia tahu betul apa yang dirasakan oleh Feng Yuxiang karena ia sendiri pernah mengalami pengalaman mengejutkan yang sama. "Apakah Anda yakin tidak ada efek samping dari makan inti monster, Tuan Muda?" Feng Yuxiang bertanya kepadanya beberapa saat kemudian, karena dia masih belum yakin bahwa seseorang dapat mengonsumsi inti monster seperti itu. "Lihat, aku akan makan satu lagi untuk membuktikan kepadamu bahwa tidak ada yang terjadi," kata Yuan kepadanya sambil memasukkan inti monster lain ke dalam mulutnya dan menelannya. Fisik pemurnian surga diaktifkan. 134.655.197 energi telah dimurnikan dari inti monster macan pembunuh. Feng Yuxiang mengalami serangan jantung ringan lagi setelah melihat Yuan memakan inti monster lagi. "Kakak Yuan sudah melakukan ini jauh sebelum dia bertemu dengan Anda, dan belum ada hal buruk yang terjadi padanya. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa ini aman," kata Xiaohua beberapa saat kemudian. Setelah hening sejenak, Feng Yuxiang berbicara dengan suara linglung. "Tuan Muda, jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya jenis fisik apa yang Anda miliki sehingga memungkinkan Anda untuk mengonsumsi inti monster seperti itu? Saya belum pernah mendengar tentang fisik yang begitu luar biasa bahkan di surga atas." Yuan mengangguk dan berkata, "Fisik pemurnian surga." "Fisik pemurnian surga?" Feng Yuxiang mengangkat alisnya yang ramping seolah belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Lalu dia memejamkan mata untuk menenung. Setelah beberapa saat terdiam, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara penuh kesadaran. "Benar, aku pernah mendengar tentang bentuk tubuh ini sebelumnya." Benarkah?" Baik Yuan maupun Xiaohou menatapnya dengan penuh harap. Feng Yuxiang mengangguk dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, saya pernah mendengar tentang fisik pemurnian surga sekali sebelumnya, lebih dari 50.000 tahun yang lalu ketika saya masih mengembara di surga atas. Itu adalah fisik legendaris yang hanya pernah ada sekali sebelumnya, dan individu yang memiliki fisik itu dikatakan sebagai kultivator luar biasa yang mendominasi surga. Sayangnya, hanya itu yang saya ketahui." "Begitu, jadi ada orang lain yang memiliki bentuk tubuh seperti ini sebelumnya," gumam Yuan. "Ya, itu wajar saja,"
kata Feng Yuxiang. Dan dia melanjutkan, di dunia ini, bisa saja ada banyak orang dengan fisik yang sama. Tentu saja, semakin langka dan kuat fisiknya, semakin sedikit orang yang memilikinya. Namun, ada beberapa fisik yang benar-benar istimewa di dunia ini yang hanya dapat ada pada satu orang dalam satu waktu sesuai perintah surga, karena fisik tersebut terlalu kuat untuk ada pada banyak orang. Dengan kata lain, kecuali orang itu meninggal, tidak ada orang lain yang dapat lahir dengan fisik tersebut. Dalam kasus Anda, Tuan Muda, orang yang dulunya memiliki fisik yang sama adalah seorang legenda dari zaman kuno yang tak terjumlahnya. Jadi kita dapat berasumsi bahwa dia telah lama meninggal dunia, karena hanya para immortal sejati di puncak kultivasi yang dapat hidup selama itu. Jika tidak, dia tidak akan menjadi sekedar legenda. Lalu dia melanjutkan, apakah fisikmu mampu melakukan hal lain selain memungkinkanmu untuk mengonsumsi inti monster? Yuan menggelengkan kepala dan berkata, setahu saya tidak. Apakah fisik seseorang bisa memiliki banyak kekuatan? Feng Yuxiang mengangguk dan berkata, tentu saja, semakin kuat fisiknya, semakin besar kemungkinan akan memiliki efek kedua bahkan ketiga. Bagaimana dengan peringkatnya? Apakah Anda mengetahui peringkat fisik Anda, Tuan Muda? Yuan mengangguk dan berkata, surgawi. Surgawi? Peringkat apa itu? Feng Yuxiang mengangkat alisnya dengan benar-benar bingung, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang peringkat seperti itu. Di atas peringkat ilahi ada peringkat kuno, dan di atas peringkat kuno ada peringkat mitos. Jadi aku hanya bisa berasumsi bahwa peringkat surgawi berada di atas peringkat mitos, yang cukup sulit dipercaya. Gumam Feng Yuxiang dengan suara rendah. Lagi pula, kamu tidak akan melihat siapapun di atas peringkat dewa di surga bawah, apalagi peringkat surgawi yang kemungkinan berada di atas peringkat kuno dan mitos. Itu terdengar tidak masuk akal, kecuali Tuan Muda lahir di surga atas. Itu tidak mungkin, Yuan menggelengkan kepala. Lupakan tentang surga bawah, dia bahkan tidak lahir di surga bawah. Satu-satunya alasan logis untuk ini adalah bahwa pemain seperti dirinya tidak mematuhi hukum di dunia ini. Oleh karena itu, mereka mampu mengembangkan kemampuan mereka jauh lebih cepat dan menentang hukum di dunia ini. Lagi pula, jika dipikir-pikir, pemain adalah penghuni dunia lain yang datang dari dunia lain, yaitu bumi. Tidak terlalu mengada-ada untuk berpikir bahwa mereka akan memiliki keunggulan dibandingkan orang-orang di dunia ini, karena mereka adalah pemain yang membandingkan diri mereka dengan NPC. Apapun, aku akan menghabiskan sisa inti monster ini. Semoga saja ini bisa membantuku mencapai ranah Master Spirit. Yuan kemudian melemparkan sisa inti monster ke dalam mulutnya, dan Feng Yuxiang hanya bisa menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan ini dengan ekspresi bingung di wajahnya. Fisik pemurnian surga diaktifkan. 1,841243648 energi telah dimurnikan dari inti monster Praying Howler. 40,594785 energi telah dimurnikan dari inti monster Bladed Jackal. 69,347481 energi telah dimurnikan dari inti monster Great Storm Wolf. 5,6522187765 energi telah dimurnikan dari inti monster Lonely Giant Screamer. Bahkan inti monster prajurit spirit tingkat 8 ditelan dengan mudah. Seberapa besarkah fisik pemurnian surga ini? Gumam Feng Yuxiang dengan suara rendah, merasakan merinding setelah menyaksikan penampilan Yuan yang mengejutkan. Aku baru bisa menyerap sedikit lebih dari 9 miliar energi dari semua inti monster. Aku masih butuh 3 miliar pengumpulan ki lagi sebelum bisa menembus ke tingkat Master Spirit, pikir Yuan dalam hati. Di mana lagi dia bisa mendapatkan 3 miliar ki pengumpulan ini? Kultivasi secara normal akan memakan waktu terlalu lama, dan halang perbendaharaan sudah memberikannya semua inti monster. Semoga puncak naga bisa membantuku mendapatkan 3 miliar ki terakhir dan memungkinkanku mencapai tingkat Master Spirit, gumam Yuan sambil menatap keluar jendela. Beberapa saat kemudian, setelah mereka tenang, Xiao Ho dan Feng Yuxiang kembali ke dalam tubuh Yuan. Dan karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan sampai ujian murid pengadilan dalam minggu depan, Yuan memutuskan untuk keluar dari game untuk hari itu dan berlatih di dunia nyata. Setelah berlatih di dunia nyata selama beberapa jam, Yuan menghentikan latihannya dan menunggu Yurao masuk ke kamarnya. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki mendekati kamarnya. Namun langkah-langkah anggun dan tenang itu bukan milik Yurao. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan suara Meisu terdengar. "Selamat malam, Tuan Muda. Saya akan melayani Anda malam ini karena Nona Muda telah dipanggil oleh para tuan besar. Orang tua kita, apakah kamu tahu alasannya?" tanya Yuan kepadanya. "Tidak, Tuan Muda. Aku mengerti,
Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Meishu mulai melepaskan pakaian Yuan dan menyeka badannya dengan handuk basah. Tuan muda, jika Anda tidak keberatan, Anda pernah berpartisipasi dalam kompetisi musik di Cultivation Online kan? Aku mendengarnya dari nona muda. Meishu tiba-tiba bertanya. Iya, aku melakukannya. Alat musik apa yang kamu mainkan? Tanyanya lagi. Sebuah alat musik yang disebut liu, kata Yuan dengan santai. Apakah kamu menang? Mengenal tuan muda, kemungkinan besar kamu kembali meraih juara pertama. Iya. Selamat tuan muda, kata Meishu dengan suara agak terkejut. Setelah membersihkan tubuhnya, Meishu mulai menyuapi Yuan 3 mangkuk sup. Mungkinkah tuan muda itu adalah pemain Yuan yang saat ini mendominasi permainan dan menimbulkan kehebohan di seluruh dunia dengan identitas misteriusnya? Meskipun sulit dipercaya, cerita mereka selaras, pikir Meishu dalam hati. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal di luar keluarga Yu, banyaknya pembicaraan tentang pemain Yuan akhir-akhir ini juga menarik minatnya. Sementara itu, di sebuah rumah terpisah beberapa mil jauhnya dari rumah Yuan, Yuro berdiri di hadapan 2 orang, seorang pria paruh baya yang tampan dan seorang wanita paruh baya yang cantik. Yuro, tahukah kamu mengapa kami memanggilmu ke sini hari ini? Tanya pria paruh baya itu padanya. Tidak, ayah, jawab Yuro dengan suara tenang. Sesungguhnya, kedua individu ini adalah orang tua dari saudara kandung tersebut, Yu Yong sebagai ayah dan Tang Li sebagai ibu. Setelah hening sejenak, Yu Yong berbicara. Apakah kamu tahu game Cultivation Online? Mata Yuro membelalak mendengar pertanyaan tak terduga dari Yu Yong, karena dia tidak pernah menyangka hal-hal yang tidak berhubungan dengan musik akan keluar dari mulut orang tua mereka. Aku bahkan memainkannya selama beberapa hari saat liburan. Jawabnya setelah awalnya terkejut. Tang Li kemudian berkata, nah, keluarga-keluarga lain belakangan ini membicarakannya, atau lebih tepatnya, mereka membicarakan seseorang yang bernama pemain Yuan. Apakah Anda mengenal orang ini? Ya, dia ada di mana-mana di internet kan? Yuro mengangguk dengan agak bingung. Diam-diam bertanya-tanya mengapa orang tua mereka tiba-tiba tertarik pada pemain Yuan yang merupakan putra mereka sendiri. Yu Yong kemudian berkata, anak-anak dari keluarga lain baru-baru ini berpartisipasi dalam kompetisi musik yang berkaitan dengan kecapi di dalam Cultivation Online, dan mereka memberitahu keluarga mereka bahwa pemain Yuan ini tanpa diragukan adalah seorang jenius musik dengan keyakinan kuat bahwa ia berasal dari keluarga dengan latar belakang musik. Lalu dia melanjutkan, aku sudah mendengar tentang pemain Yuan ini sebelumnya, tetapi tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Namun jika dia benar-benar seorang jenius musik, aku ingin bertemu dengannya. Kenapa ayah ingin bertemu dengannya? Dia hanya seorang gamer yang lumayan jago main kecapi kan? Sekalipun dia jenius main kecapi, tidak ada jaminan dia juga bisa memainkan alat musik lain. Lagi pula tidak ada yang memainkan kecapi lagi. Tanya Yuro kepadanya. Tidak masalah berapa banyak alat musik yang bisa dia mainkan. Perusahaan kami selalu mencari orang-orang berbakat. Dan jika pemain Yuan ini memang berbakat seperti yang mereka katakan, aku ingin dia bermain untuk perusahaanku, kata Yu Yong. Yuro menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir itu tidak mungkin untuk saat ini, ayah. Semua orang telah mencari identitas asli pemain Yuan sejak permainan dimulai beberapa minggu yang lalu, tetapi belum ada yang berhasil mengetahui apapun sampai saat ini. Aku tahu, aku juga sudah meneliti tentang dia. Namun aku tidak percaya dia akan mampu menyembunyikan identitasnya selamanya. Cepat atau lambat, identitasnya akan terungkap. Dan ketika itu terjadi, aku akan jadi orang pertama yang menyambutnya, kata Yu Yong dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagaimanapun, alasan saya memanggil Anda ke sini hari ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa kami akan mulai melakukan tur kami di Cultivation Online, karena tampaknya itu menjadi tren saat ini. Apa? Bagaimana cara kerjanya? Yuro menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Sederhana, kami akan mulai mengadakan konser di dalam game untuk menyebarkan reputasi perusahaan kami di dalam game. Keluarga-keluarga lain sudah melakukan ini dan dengan sukses besar. Oleh karena itu, kami juga akan melakukan hal yang sama. Kau tidak bermaksud? Yuro menelan ludah dengan gugup setelah mendengar ini, karena dia bisa merasakan firasat buruk menyelimuti suasana. Aku dengar dari orang lain bahwa bahkan orang yang tidak dapat melihat atau bergerak di dunia nyata dapat beroperasi seolah-olah mereka sehat sepenuhnya di dalam game. Jika demikian, maka kita dapat membiarkan Yu Tian memainkan game dan mulai memainkan alat musik kembali di dalam game.
Dia sudah terlalu lama tidak berguna, dan sudah saatnya dia kembali ke panggung, meskipun panggung virtual. Euro secara diam-diam menggertakkan giginya ketika mendengar ini, namun dia tidak tahu apa yang bisa dia katakan saat ini. Bagaimana jika kakak Tian tidak mau melakukannya? Tanya Euro beberapa saat kemudian. Tang Li kemudian berbicara dengan suara dingin. Dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Jika dia tidak mau melakukannya, maka kami akan langsung mengusirnya dari rumah. Karena kami tidak membutuhkan seseorang yang hanya menghabiskan uang dan sumber daya kami. Lagi pula, memelihara seseorang dalam kondisi seperti dia tidaklah murah bahkan bagi kami. Itu tidak masuk akal, Ibu. Kemana kakak Tian akan pergi jika Ibu mengusirnya? Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Ibu tidak bisa melakukan ini padanya. Euro langsung berkata. Berani sekali kamu membentakku, Euro, teriak Tang Li. Lalu melanjutkan, kita telah menghabiskan ratusan juta dolar dalam 10 tahun terakhir untuk biaya pengobatan anak itu dengan harapan dia bisa sembuh. Namun sudah sangat jelas bagi kita bahwa kondisinya permanen. Jika demikian, mengapa kita harus terus membuang uang kita untuk orang seperti dia? Ada hal-hal dalam hidup yang harus kita korbankan meskipun hal tersebut adalah keluarga. Tapi kakak Tian telah membawa nama baik dan reputasi bagi keluarga dan perusahaan kita. Bagaimana kamu bisa membuangnya begitu saja setelah semua yang telah dia lakukan untuk keluarga? Dia bahkan mengorbankan masa kecilnya agar keluarga kita bisa makmur. Euro tidak peduli dengan omelannya dan terus membela kakak Tian karena dia tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Memang benar, bakatnya telah membawa keluarga dan perusahaan kita ke puncak dunia musik. Itu tidak akan kita pungkiri. Namun kita telah membalasnya dan bahkan lebih dari itu dengan jutaan yang telah kita habiskan untuknya selama 10 tahun terakhir. Jika dia tidak ingin terus berkontribusi kepada keluarga, maka tidak ada alasan baginya untuk tetap berada di keluarga ini. Kita telah memikirkannya dengan matang, dan ini adalah keputusan kita. Jika kamu tidak menginginkannya, maka akan lebih baik bagimu untuk membujuk Yu Tian agar menuruti permintaan kami dan bermain kembali untuk keluarga lagi. Yu Yong berkata kepadanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Aku mengerti, kata Euro setelah diam sejenak. Beberapa waktu kemudian, Euro meninggalkan tempat tinggal orang tuanya dan kembali ke tempat tinggalnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia merenungkan bagaimana cara menyampaikan berita ini kepada Yu Tian dan meyakinkannya untuk bermain lagi demi keluarga. Setelah kembali, Euro langsung pergi ke kamar Yuan. Namun dia tidak langsung masuk ke kamar dan berdiri di luar di depan pintu selama beberapa menit. Ada apa, Euro? Suara Yuan terdengar dari dalam ruangan. Euro menarik nafas dalam-dalam sebelum memasuki ruangan dan dia berkata dengan suara serius. Aku sudah berbicara dengan ayah dan ibu hari ini. Aku tahu, Mei Xu memberitahuku, kata Yuan. Apa yang kamu bicarakan kali ini? Nilaimu turun lagi? Yuan berbicara dengan nada bercanda. Namun Euro tidak tersenyum dan juga tidak menjawab pertanyaannya. Ada apa, Euro? Tanya Yuan padanya, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari suasana yang sunyi. Baiklah, kau mungkin tidak suka dengan apa yang akan kukatakan. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kukatakan padamu, kata Euro. Dan dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada pertemuannya dengan orang tua mereka serta percakapan tersebut. Karena keluarga lain telah membawa musik mereka ke Cultivation Online, ibu dan ayah memutuskan untuk melakukan hal yang sama, dan mereka ingin kau mulai memainkan alat musik lagi, kata Euro kepadanya, tanpa menyebutkan ancaman untuk memutuskan hubungan keluarga jika ia menolak untuk saat ini. Yuan langsung terdiam setelah mendengar kata-kata Euro, dan setelah terdiam cukup lama dia berkata, jadi mereka ingin aku mengulangi apa yang kulakukan saat masih muda di Cultivation Online? Iya, mereka ingin kau mulai memainkan game ini tetapi fokus penuhnya pada musik. Setelah hening sejenak, Yuan berkata dengan suara mendesah. Jika aku belum pernah merasakan indahnya dunia Cultivation Online, mungkin aku akan setuju. Namun aku punya banyak hal yang harus kulakukan di dalam game, jadi aku tidak akan punya waktu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika aku punya waktu, aku menolak untuk memainkan alat musik untuk mereka. Euro mulai berkeringat ketika mendengar keputusan Yuan, dan dia mulai mencoba membujuknya. Kenapa kau tidak memikirkannya lagi, kakak? Kau akan kembali bisa ke puncak popularitasmu sebelumnya dan orang-orang akhirnya akan berhenti meremehkanmu. Aku juga ingin mendengar Euro bermain musik lagi. Namun Yuan tetap ragu dan berkata, tidak perlu kupikirkan. Aku ingin menjelajahi dunia kultivasi dengan kehendakku sendiri. Jika kau ingin mendengarkan musikku, beritahu saja dan aku akan memainkannya untukmu, Euro. Kali ini giliran Euro yang terdiam,
dan setelah beberapa saat hening, ia berbicara dengan suara hampir menangis. Kakak, awalnya aku tidak ingin memberitahumu ini karena aku tahu ini akan menyakitimu, tapi ibu dan ayah bilang kalau kau tidak patuh, mereka akan memutuskan hubungan dan mengusirmu dari rumah. Oh, begitu ya. Meskipun suara Yuan tetap agak tenang, ia merasakan sakit hati selama beberapa saat setelah mengetahui bahwa ia mungkin akan diusir dari keluarga. Lagi pula siapapun akan merasa dikhianati jika orang tuanya mengatakan akan mengusirnya, walaupun itu hanya bercanda. Saat berikutnya, Yuan berkata dengan suara tenang namun agak dingin. Jika mereka akan menolakku hanya karena aku tidak ingin bekerja sebagai boneka mereka lagi, maka biarkan mereka menolakku. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku sebagai boneka. Sebaliknya, aku ingin menjalani sisa hidupku sepenuhnya agar aku tidak menyesal ketika aku akhirnya meninggal. Tapi kau mau pergi kemana, saudaraku? Pikirkan ini sejenak. Kau tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Dan jangan membuat seolah-olah kau akan segera mati, karena kau tidak akan mati. Bahkan Dr. Wang mengatakan bahwa kesehatanmu semakin membaik. Semuanya akan baik-baik saja, Yuro. Aku akan mencari solusi, dan ini adalah kesempatan bagus untuk akhirnya membebaskanmu dari tanggung jawab dan menjalani hidup normal. Tidak, aku tidak mau itu. Aku ingin terus merawatmu selamanya. Yuro langsung menolak. Kau tahu kau tidak bisa melakukan itu, Yuro. Lagi pula kau juga punya hidupmu sendiri yang harus kau jalani. Yuan menghela nafas, mencari tahu apa yang bisa dikatakannya untuk meyakinkan adik perempuannya agar melepaskannya, sehingga ia juga bisa menjalani hidupnya dengan normal sepenuhnya.